Jangan panjang-panjang, biar gak sombong ya. Apa kabar semuanya? Saya happy loh ada di Cirebon ini karena ternyata 8 tahun lalu saya pernah kesini, pernah ke Yunnya ya Pak Gembala ya. Dan happy bisa bertemu sama saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita percaya di sini kita semua ada di sini itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Setuju ya? Itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Dan hari ini seminarnya nanti saudara boleh sekali nanti sambil kita saya memaparkan ini, saudara boleh mempersiapkan pertanyaannya seperti yang Kak Sito bilang. Karena hari ini kita akan membahas tentang the power of total obedience, kuasa dari ketaatan total. Nah sebelumnya saya mau memperkenalkan istri saya terlebih dahulu. Tadi sudah disebut tapi inilah istri saya. Nextnya terima kasih. Oh puji Tuhan, haleluya. Waktu dia mau sama saya percaya mujizat itu ada, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Namanya Sinta Rosari, dulu dia adalah Sintian OVJ di Trans 7, saudara. Kalau dia pakai sanggul-sanggul udah kelihatan, saudara ya. Dan dulu saya juga sebelum jadi gembala, saya seorang musisi sebelumnya. Saya main drum, saya buat Inkan Mambo yang sekarang jualan donat, saudara ya. Saya nggak diajak jualan donat. Habis itu saya membuat Marcelo Tahitu, buat Indonesian Idol. Sampai akhirnya Tuhan buka untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pendeta dan gembala. Dan kami menggembalakan tadi di GBI KIC. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda. Nah, kami mulai dari sebuah pemuritan. Dan percayalah saudara, memuridkan anak-anak muda itu sesuatu. Apalagi sekarang generasi Z ke bawah ini saudara, pertanyaannya wah luar biasa, aneh-aneh sekali saudara. Itu membuat kita pengen terus menggali apa sih yang firman Tuhan katakan. Tapi saya percaya ketika kita ambil bagian dalam melayani Tuhan, maka ketaatan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Karena itu membuktikan benar nggak kita melayani Tuhan atau hanya sebatas melayani keinginan kita sendiri. So, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang ini saudara. Bukan tentang kita harus taat, tetapi tentang kenapa kita sulit untuk taat. Dan ini akan sama-sama kita bahas dalam materi hari ini, materi kali ini. Karena memang kalau kita bicara tentang taat, apalagi hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, sepertinya perkataan itu tuh seperti simple gitu ya saudara ya, seperti mudah, tapi pada kenyataannya di hal-hal tertentu, di musim-musim tertentu, ketaatan menjadi sesuatu yang sulit. Apalagi ketika kita semua hamba Tuhan, yes kita semua pelayan Tuhan, tapi kan kita hidupnya juga nggak selalu naik terus, kadang turun, ada belokan, ada lubangnya. Dan alangkah sulitnya ketika keadaan tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan, tapi kita harus taat saudara. Nah ini menjadi sesuatu yang terkadang berat buat kita meskipun kita tahu kita sudah melayani Tuhan. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah bergereja sejak dari sekolah minggu Bapak Ibu Saudara? Wah banyak sekali, haleluya. Bahkan dari sekolah minggu kita udah diajarin firman Tuhan, melayani seperti apa dan lain sebagainya. Tetap aja terkadang ada kalanya kita taatnya gampang, ada kalanya taatnya agak kurang saudara. Padahal kita sudah tahu dan mengenal Tuhan sudah cukup lama. Nah hari ini mari kita belajar apa sih yang membuat kita tuh sepertinya sulit untuk taat. Bukan hanya tentang kita harus taat, kita maunya sih begitu ya. Cuma pertanyaan yang lebih dalam lagi, kenapa kita sulit untuk taat. Mari kita sama-sama buka di Roma 1 ayat 21 sampai 24. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini kayaknya mirip-mirip kita nih saudara ini. Saya akan kasih tahu tentang esensi dosa itu sendiri. Firman Tuhan berkata seperti ini. Manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Nah menarik sekali saudara ketika Paulus bilang kepada semua jemaat di Roma, karena konteksnya adalah dia belum pernah ke Roma sama sekali, tapi dia mengirimkan surat, makanya bahasanya bukan bahasa, ini bahasa untuk jemaat yang sudah
ada di Roma dan dia lihat pertumbuhannya. Maksud dari surat itu adalah Paulus mau menjalankan memberitahukan tentang gimana sih Injil itu sendiri, karena di situ sempat ada ada kayak panas gitu loh saudara, antara orang Yahudi dan orang Yunani, the Gentiles dan juga the Jewish. Nah di situ makanya Paulus menuliskan surat ini untuk mereka, dan menariknya surat ini pas di Roma 1 ayat 21 sampai 24 berkata seperti ini, manusia mengenal Allah tetapi manusia tidak menghormati Dia. Nah hari ini kita mau jujur para hamba Tuhan, kita semua pelayan Tuhan, amin. Yuk kita jujur dalam hati. Tadi kita sudah belajar bahwa kita udah belajar dari sekolah minggu. Kita sudah banyak mendengarkan hamba-hamba Tuhan berbicara di tempat ini. Kita pernah mendengarkan sharing-sharing mungkin yang ada di sosial media. Firman Tuhan sudah sering kita terima sejak dari kita sekolah minggu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah firman itu berdampak nggak sama hidup kita? Firman Tuhan itu kita lakukan nggak dalam hidup kita? Mempengaruhi cara kita berpikir tidak? Mempengaruhi cara kita berperilaku tidak? Mempengaruhi cara kita mengambil keputusan atau tidak? Nah di sini Paulus mau bilang bahwa ada manusia yang mengenal Allah, tetapi ternyata dia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Jangan sampai kita Kristen tapi kita tidak menghormati Dia. Jangan sampai kita Kristen sudah lama tapi kita juga tidak berterima kasih sama Dia. Menghormati artinya kan ada ketaatan di situ, saudara. Saya menghormati istri saya, jadi saya tahu cara memperlakukan istri saya dengan setiap ketaatan yang ada. Contoh, saya nggak mungkin, untuk anak muda sekarang sering sekali nanya-nanya, Kak boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak ini gitu. Karena itu kan sebetulnya mereka mau tanya tentang sejauh mana saya bisa taat nih. Makanya pertanyaan banyaknya sekarang tentang boleh nggak seperti ini, boleh nggak itu, boleh nggak ini. Karena seberapa dekat saya bisa dengan jurang ini, jurang pemisah nih. So, menghormati juga menandakan ketaatan. Jadi sepertinya kalau kita menghormati Tuhan, kayaknya pertanyaan boleh atau nggak boleh sebetulnya kita udah bisa jawab sendiri, saudara. Karena kita tahu cara menghormati Tuhan. Saya tahu cara menghormati istri saya. Jadi saya nggak mungkin ada pertanyaan misalnya nanti malam saya telepon dia setelah seminar ini, saya bilang sama dia, yang tadi aku habis seminar, ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia kayaknya praise and worship, kayaknya dia lagi lelah, lagi draining, lagi stres, perempuan. Dan dia perantau sendirian di sini. Dia butuh kakak rohani. Boleh nggak aku diajak ke kosannya untuk berdoa buat dia? Gak ngapa-ngapain kok, temenin dia sebagai figur rohani, boleh nggak? Gak ngapa-ngapain. Saya rasa mungkin pas saya pulang saya diusir lagi, saudara. Tapi karena saya menghormati istri saya, gak akan ada pertanyaan itu, saudara. Karena saya tahu, oh enggak, kalau ada Kak boleh nggak temenin aku di kos, aku sendiri. Nggak, pasti oh enggak, ini minta tolong orang gereja aja. Pasti begitu, saudara. Tahu cara menghormati. Kalau misalnya di lampu merah, kita juga menghormati adanya petugas kepolisian ada di situ ya, saudara ya. Biasanya langsung dicek. Kalau ada polisi lampu merah, pasti kita langsung cek helm. Oh pakai helm nggak ini? Oh pakai ini nggak ya? Gimana ya? Di mobil juga, oh pakai seatbelt nggak ya? Langsung tuh. Baru kuning udah keren tuh, saudara. Soalnya ada polisi di situ toh. Jadi kita menghormati kehadirannya, tak atau sat. Coba nggak ada polisi, tak ada penghormatan. Tapi di sini nggak ada ya Pak Gem ya. Di sini semua taat. Haleluya. Kami fales nih saudara nih. Menghormati dia tandanya kita taat sama apa yang Tuhan katakan dalam firman. Jangan sampai kita Kristen tapi kita tidak menghormati dia dan kita tidak juga berterima kasih kepadanya. Dan setelah itu saudara, kalau kita lihat selanjutnya,
Sebaliknya, manusia memikirkan yang bukan-bukan, hati mereka sudah menjadi gelap. Mereka merasa diri bijaksana, padahal mereka bodoh. Wow. Udah nggak menghormati Tuhan, udah tidak berterima kasih sama Tuhan, punya teori sendiri, saudara. Yang tidak dilandaskan dengan firman Tuhan. Udahlah, berdoa nggak usah terlalu begitu-begitu amat. Tuhan tahu hati kita kok. Udahlah, pelayanan gak usah terlalu dalam sama gereja. Udahlah, gereja itu tidak ada yang sempurna. Iya, bener. Gak ada gereja yang sempurna. Setuju ya saudara ya? Punya teori sendiri. Udahlah, yang penting. Banyak sekarang, gak di sini, luar sana, mereka punya teori-teorinya sendiri tuh saudara. Sehingga mungkin banyak ada masukan dari sosial media, dari internet yang sekarang makin luas. Pada akhirnya kebenaran jadinya bukan jadi bias saudara. Mereka berpikir, waduh, benar nggak ya ini kebenaran firman Tuhan? Karena ternyata selain mereka salah satunya tidak menghormati Tuhan, mereka merasa apa yang mereka ketahui itu lebih baik daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saudara pernah berdoa tentang hal A itu dan Tuhan jawab ternyata yang B. Saudara pernah mengalami itu? Yang pernah boleh kata ini saudara? Saya juga sering begitu. Tapi terkadang menurut kita kan, ini lebih baik Tuhan, bagus ini, sesuatu ini Tuhan. Kalau yang itu agak sulit, ini bagus ini. Sehingga kita kadang sulit juga punya hati untuk say yes sama apa yang Tuhan mau. Kita perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Bilang kiri kanan, kita perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Udah gak mau hormati apa saudara? Tidak berterima kasih, punya teori sendiri. Saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Di sini semua landasannya firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan ini menarik saudara. Nextnya coba kita lihat. Bukannya Allah yang abadi yang mereka sembah, melainkan patung-patung yang menyerupai makhluk yang bisa mati, yaitu manusia, burung, binatang yang berkaki 4 dan binatang yang melata. Bahasa aslinya tuh ngomongnya gini saudara, mereka menggantikan Allah. Artinya ini sesuatu yang bukan kejadian kebetulan saudara, tapi secara aktif ada sesuatu yang mereka ganti, yaitu Allah sendiri diganti sama sesuatu yang mereka sembah. Entah apapun itu saudara. Kalau di sini dibilangnya bukan Allah yang abadi yang mereka sembah, melainkan patung-patung yang menyerupai makhluk yang bisa mati, yaitu manusia, burung, binatang yang berkaki 4 dan binatang yang melata. Sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan itu berhala saudara. Seorang teolog namanya Ken Sande, dia bilang begini, berhala bukan hanya patung kayu sekarang. Nextnya, terima kasih. Batu atau besi, berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar menggantikan Tuhan, dan dapat juga disebut sebagai Tuhan palsu atau Tuhan fungsional. Menurut Alkitab, berhala adalah sesuatu selain Tuhan yang kepadanya kita mengarahkan hati kita, memotivasi kita, menguasai dan memerintah kita. Itu berhala, sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Yang kalau kita kehilangan itu kita khawatir, kita takut, gelisah, anxiety terjadi dan lain sebagainya saudara. Itu berhala. Tenang pastor, sekarang saya udah gak nyembah patung lagi, guci-guci sudah saya bakar semuanya pastor. Pokoknya saya udah gak ada jimat-jimat lagi, semua sudah saya bakar. Tapi ternyata saudara, berhala ternyata bukan hanya itu aja, bukan hanya patung kayu. Dan mungkin ini yang membuat kita sulit untuk taat, karena masih ada sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Nextnya, Timotius Keller bilang begini, berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi hidup Anda, sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangannya. Ini berhala saudara, sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Kalau kita kehilangan, kita panik, kita takut, kita gelisah, dan pada akhirnya kita stres sendiri. Nah, hari-hari ini saudara, berhala bukan hanya patung dan lain sebagainya.
Tapi ada 4 berhala besar manusia. Dan inilah 4 berhala manusia yang manusia kejar sampai saat ini. Yaitu, kelihatan saudara, ada power, kekuasa, ada approval, penerimaan, ada comfort, kenyamanan, dan kontrol. Semua orang mencari ini, saudara. Bukannya ini salah loh, saudara. Menariknya, saudara cari penerimaan dari orang, gak salah sih, bener ya. Kita cari kenyamanan, gak salah sih, saudara. Kita planning semuanya supaya bisa kekontrol, gak salah sih. Dapat kekuasaan, gak salah juga. Cuman kalau mereka ini kita kasihi lebih daripada Tuhan, nah ini yang masalah, saudara. Ini yang akan akhirnya menjadi berhala buat kita. Ini yang akhirnya sulit untuk kita taat sama Tuhan. Kuasa contohnya tuh, power. Belum sebelumnya ya. Kuasa, power itu. Contohnya apa sih? Ini adalah seperti kebutuhan untuk diakui, untuk dihormati, memiliki pengaruh. Dan berhala ini biasanya mendorong seseorang melayani bukan untuk Tuhan, tapi untuk posisi atau otoritas. Supaya kalau ketemu orang nih, wih, hamba Tuhan nih, jangan lupa dibawain tasnya, gitu. Kalau biasa begitu ya, dibawain tasnya, dibawain ini, ya. Itu tuh godaan paling besar buat hamba-hamba Tuhan. Apalagi di Papua, saudara. Itu orang mabuk yang bertobat ketemu pendeta, saudara. Bener, saya pelayanan di pedalaman Papua, orang sesuatu lagi mabuk, mau minta duit gitu. Istri saya udah punya senjata. Senjatanya, ini Pak Pendeta, gitu saudara. Langsung dari pegang rokok, langsung dari mabuk, Pak Pendeta, apa kabar Pak? Gitu. Langsung hormat, saudara. Dan kuasa ini sering banget, nyentil-nyentil loh, saudara. Termasuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk kita juga pendeta. Pendeta juga manusia. Suatu saat saya diundang sebuah acara Natalan, saudara. Natalan sebuah perusahaan BUMN. Saya datang Natalan kucuk gitu, saudara. Ya pakai jas sih. Saya datang saat mungkin kelihatan masih muda kali ya. Pas datang yang terlibat tamu seperti ini. Udah absen belum? Absen dulu nih. Departemen apa? Absen dulu. Saya kaget kan, saudara. Padahal saya mau nanya di mana ya ini. Udah absen belum? Absen dulu nih. Dalam hati, saudara, ini licin nih hatinya. Nanti kita kan belajar sama dalam hati. Lihat nih pas gua bilang gua pendetanya di mana. Itu, saudara. Kuasa itu naik tuh, berharap tuh. Bener aja pas saya bilang, saya pembicaranya. Dalam hati gitu. Itu, saudara. Bener. Dan pada akhirnya, Pak Pendeta, langsung gitu, saudara. Kuasa itu seperti itu, orang cari jabatan untuk dihormati, saudara. Kita tuh suka banget dihormati. Iya atau iya? Iya. Makanya banyak orang keluar pelayanan karena merasa nggak dihormati, saudara. Di sini nggak ada, haleluya. Di sini semua menghormati Yesus, haleluya. Iya dong, iya. Gitu, saudara. Susah taat karena ngapain aku di situ, saya di situ. Orang mereka aja tidak menghormati saya, ngapain? Dan lain sebagainya. Ini bisa membuat kita sulit untuk taat, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Ditegur dikit, merasa nggak dihormati. Ini berhalanya kuasa, ya, saudara. Kenyamanan atau penerimaan, approval. Ini sesuatu nih. Ini kebutuhan untuk disukai, kebutuhan untuk diterima, dipuji sama orang lain. Dan ketaatannya itu dikompromiinnya demi nggak kehilangan penghargaan orang lain. Contoh, datang taat, datang pagi, tapi keinginannya supaya dipuji. Hebat kamu datangnya pagi banget nih. Mereka pagi senang tuh, saudara, merasa diterima. Saya jujur di honestly deeply, saudara, berhala saya paling besar adalah penerimaan. Suatu saat saya lagi nyiapin bahan khotbah, saudara. Saya siapin rohani kan, saudara ya. Siapin bahan khotbah nih, Pak. Istri saya dari dapur manggil, yang itu, saudara ya.
Saya tahu kalau udah menikah kan satu kata banyak makna ya sudah. Tapi kita mengerti satu kata itu, wah nyuruh nih pasti nih. Dan bener aja, ya kenapa? Dalam hati ini, nggak tahu aku lagi mengerjakan tugas kerajaan Allah nih. Tolong ambilin panci di atas dong. Istri saya tuh kecil-kecil lucu mungil gitu saudara. Dia nggak nyampe untuk ngambil panci. Iya. Saya sebagai suami saya nih yang sering, iya entar, itu saya. Di sini kan nggak ada, haleluya. Saya, tiba-tiba ya istri udah ambil sampah aja, itu saudara. Iya entar. Saya dalam hati, ini saya lagi fokus ini, gitu saudara. Lalu singkat cerita, tiba-tiba cium bau-bauan masakan. Udah masak nih. Dia kan minta ambil panci nih. Wah, saya ingat saya keluar dulu. Yang tadi nyuruh apa yang gitu. Istri saya mukanya udah kencang saudara ya. Gak jadi gitu. Karena dia bilang gak jadi saudara, saya dengan tidak pakainya, oke. Saya balik lagi ke kamar. Saya kerjain lagi. Tapi istri saya marah. Di situ Roh Kudus tegur ya. Kenapa sih kamu gak membantuin dia cuma bangsa 1 menit, 2 menit juga selesai? Kan kalau pria kalau lagi fokus nggak bisa diganggu ya saudara ya. Amin. Terima kasih buat kejujurannya. Iya. Nggak bisa diganggu saudara. Tapi Roh Kudus gerakin kenapa sih? Kamu kok nggak mau bantuin cuma 1 menit ambil panci kerjain lagi kan sebetulnya bisa. Saya cek hati saya bener loh saudara. Ternyata kenapa saya begitu fokus coba saudara? Bukan untuk pelayanan. Karena hari Minggunya saya akan berkhotbah di sebuah gereja yang cukup besar. Dan hamba Tuhannya itu, dokter saudara. Saya nggak mau pengajaran saya dibilang dangkal. Ini lihat saudara penerimaan. Yang saya mau adalah ketika situ khotbahnya luar biasa, bagus. Itu orang yang punya berhala penerimaan. Seperti itu. Itu saya saudara. Penerimaan. Gak diajak jalan sedikit, ngambek. Ngalami penolak, coba nanti lihat ya. Tadi kan mau Natal bentar lagi ya Pak ya. Biasanya panitia, ya seru-seruan sedikit lah. Panitia Natal. Suatu waktu Natal, tiba-tiba coba pas dia kasih ide, ketika gak ada yang jawab, keluar grup atau enggak dia? Biasanya keluar grup, twing gitu. Waktu itu soal terjadi di gereja kami, saudara. Keluar grup, sebagai gembala saya tanya, kamu keluar grup? Dengar saudara, dia bilang gini, untuk apa saya ada di situ? Kalau tidak ada yang memodulikan saya. Padahal mungkin lagi pada kerja. Penerimaan, kenyamanan, kebutuhan untuk bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Biasanya kalau kenyamanan ini, kalau ada masalah, dia orangnya menghindar. Karena dia nggak mau terjadi seperti kekeosan terjadi di situ, saudara. Ketaatan hanya dilakukan jika tidak terlalu mengorbankan kenyamanan pribadi. Minta maaf sana sama dia, nggak mau. Minta maaf, ampuni deh. Yaudah, aku udah mengampuni, Pak Gem. Gimana mengampuninya? Iya, saya tahu dia datang jam 9, jadi saya ibadah jam 11. Gak mau cari konflik, saudara. Punya nyaman aja. Jemaat yang terus menerus pengen jadi jemaat aja. Itu kenyamanan tuh saudara. Gak mau online, gak mau onsite, maunya online, ibadah. Ya kalau lagi sakit sih gak apa-apa ya saudara. Cuma kalau terlalu nyaman pakai celana pendek, wah. Matius 5 berkata, paket, sebentar, paket. Ambil paket dulu, pulang lagi. Wah udah, mari kita tutup dalam doa. Udah begitu saudara. Yang penting udah gereja. Nah yang kenyamanan tuh kayak gitu saudara. Dia gak mau ada konflik, mau hidupnya nyaman, makanya sering banget menghindar orangnya dan lain sebagainya. Kontrol, nah ini kebutuhan untuk mengatur segala sesuatu sesuai kehendak sendiri. Dia sulit menyerahkan kendali kepada Tuhan karena takut kehilangan pegangan. Kita kan suka sesuatu yang pasti ya saudara ya, ya nggak sih? Ya. Tapi ketika sesuatu di luar kendali kita, itu yang bikin kita stres. Kalau di dalam pelayanan seperti apa? Dia sulit sekali untuk mendelegasikan pekerjaan ke seseorang. Biar saya aja deh. Biar saya aja lah. Biar semuanya beres. Jadi dia nggak berani untuk, ya kamu ya coba ya.
Salah-salah nggak apa-apa lah saudara, bener gak sih? Karena kalau salah belajar di rumah mah nggak apa-apa kan saudara. Nah orang ini nggak bisa, udah nggak bisa biar saya aja deh. Jadi semuanya dia pengen atur, semuanya dia pengen urus. Kalau ada sesuatu yang bekerjanya nggak sesuai dengan keinginan dia mulai gemes, marah-marah sendiri, dan lain sebagainya. Itu kontrol saudara. Dan ini menarik. Dan berhala itu bisa menghancurkan kita. Kalau kuasa, yang tadi saya bilang melayani Tuhan demi posisi, sulit taat ketika perintah Tuhan menurunkan statusnya dalam gereja di mata orang lain. Minta maaf sama dia, dulu saya kan ketua komsel, misalnya saya ini, nah itu kuasa. Kalau tadi kenyamanan, sulit taat pada panggilan yang membutuhkan pengorbanan besar, bangun pagi dan lain sebagainya. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya saudara ya. Contohnya kayak apa? Aduh saya nggak tahu ini bisa kebaca atau enggak ya sama saudara ya. Tapi ini saya dikasih tabel tuh. Bacanya dari, kalau dari saudara berarti dari kanan ke kiri ya saudara ya. Lihat, misalnya tadi lelah, ada nggak di situ? Bosan, coba lihat, ada nggak di situ? Oh ada di kebosanan, boredom, kayaknya monoton aja. Jadi dia frustasi, jadi itu problem emosi yang disebabkan berhala. Bagaimana kita menyakiti orang lain, ketakutan kita bila berhala ini gagal, harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala, dan apa yang kita cari. Coba kita lihat, misalnya saya tuh problem emosi yang disebabkan berhala, penerimaan misalnya. Tadi saya rasa tidak aman terus karena benar-benar terus saja di laptop, nggak mau bantuin istri saya karena saya ngerasa nggak aman. Waduh, khotbah saya gimana nih ya, bagus kayak nanti gimana ya, kalau dikatain gimana ya, kalau ditegur nanti sama itu pendeta gembalanya gimana ya, dan lain sebagainya. Itu tuh. Dan ternyata bagaimana saya menyakiti orang lain, mengkalaikan orang lain. Saya cuekin istri saya yang minta tolong karena saya nggak mau putus asa tadi, saya nggak mau dibilang jelek nih. Stres akhirnya saudara, takut dituntut. Kok tadi gitu sih? Kok kamu ngomongnya begini sih? Tuh. Penolakan, tidak dihargai. Harga yang kita bayar saat tergantung pada pendapat orang, sangat tergantung sama pendapat orang yang tadi tuh. Kalau pas turun, saya diberkati oleh khotbahnya Pak. Itu yang pengen saya dengar. Tapi kalau pas saya turun nggak ada yang ngomong, itu kadang sesuatu yang, khotbah gue diterima nggak ya? Itu. Dan pada akhirnya saya tahu, saya ternyata berhala penerimaannya lagi naik. Saudara boleh capture ini, saudara boleh foto ini. Saya kasih waktu ya mungkin 2 menit ya, coba kita lihat ada nggak pagi ini ya atau siang ini kambuh. Saudara benar suka kambuh saudara, benar suka kambuh. Nah ini kalau kambuh sulit kita untuk taat saudara. Karena ini yang kita cari ternyata ya penerimaan lah, ya kuasa lah, ya kenyamanan lah, ya kontrol lah, dan lain sebagainya. Yuk kita cek yuk, yang mana ya saya ya. Saya gimana ya, dan lain sebagainya. Hampir semua ya. Saudara teolog berkata seperti ini, kita ini gudangnya berhala saudara. Setiap hari pasti muncul. Pasti, kalau saya jujur, berhala yang besar buat saya dari 4 ini adalah penerimaan dan kenyamanan yang kedua. Makanya apalagi sebagai gembala ya, problem saya adalah ini saudara. Problem saya adalah terkadang saya nggak mau jemaat merasa sakit hati, itu ya. Karena saya pengen gereja ini nyaman-nyaman aja lah. Termasuk ketika ada kebenaran yang harus disampaikan, jadinya ya kayak babysitting gitu loh saudara. Kalau ada jemaat yang melanggar gitu ya, misalnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, ujung-ujungnya ya pada akhirnya pembiaran. Bukannya ditegur, padahal itu harus sesuai firman Tuhan. Kita negornya untuk apa sih? Karena dia tidak selaras sama Injil, titik. Karena Paulus menegur Petrus waktu itu di situ di Galatia itu begitu saudara, tidak selaras dengan Injil kata Paulus. Nah tapi kalau saya godaannya tuh seperti itu. Udah deh, kenapa sih? Muter, pokoknya dia takut, pokoknya dia harus nyaman dan lain sebagainya. Itu berhala terbesar saya, penerimaan dan kenyamanan. Kita mungkin ada 4 ini, tapi ada 2 hal yang terbesar dalam hidup kita. Kalau istri saya itu kontrol, aduh ke depan gimana nih, aduh gimana ya nanti keuangan kita ya, aduh seperti apa nih nanti ke depannya, aduh kita belum punya anak, nanti kalau udah tua gimana ya gitu saudara.
kontrol. Itu istri saya, berhalanya seperti itu. So ini yang bikin sulit untuk kita taat karena berhala ini. Sudah di capture saudara? Nanti malam kita renungkan, mama yang mana ya? Bukan gitu ya, mama yang mana? Aku udah tahu mama pasti yang ini nih. Mama yang ini kan, tadi mama yang ini gitu. Tapi kita cek diri sendiri saudara, kenapa ya? Dan mereka menggantikan Tuhan sama ini saudara, ujung-ujungnya berhala. Banyak orang yang demi kuasa meninggalkan Tuhan Yesus. Betul ya? Mereka menggantikan Tuhan sesuatu yang aktif. Mereka udah gak mau taat lagi sama Tuhan. Mereka yang mereka mau taati adalah ini mereka sendiri saudara. Dan ini sebagai hamba Tuhan kita harus terus cek hati kita. Apa ya berhala saya ya? Jadi ketika muncul tuh kita udah mulai identifikasi tuh kenapa ya? Misalnya dimarahin sama bos gitu, atau dimarahin sama kakak rohani, terus kita kesel ngomongin di belakang kakak rohani, padahal saya udah begini, apa emang Pak Gembala itu begini. Nah, harusnya Pak kita cek kalau itu saudara, kenapa ya kok aku marah ya, kok kenapa aku kok kayak gelisah banget ya, dimarahin kok aku bete ya, kenapa ya, pasti ada yang kesenggol tuh berhalanya saudara. Makanya kalau kita udah identifikasikan, pelan-pelan Tuhan udah bukan nyalain gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara dia sendiri, gara-gara ini, gara-gara, tapi kenapa ya kok aku gitu ya? Karena ini berhubungan sama yang berikutnya ayatnya saudara, kita lihat nextnya. Ayat 24 ini bilang begini. Ini menarik. Oleh sebab itu Allah membiarkan mereka dikuasai oleh keinginan apa saudara? Hati mereka. Untuk berbuat yang bejat sehingga mereka melakukan hal-hal yang kotor terhadap sama sendiri. Nah, kata tentang Allah membiarkan mereka muncul 3 kali saudara. 24, 26, 28, nanti saudara bacanya. Allah membiarkan mereka. Saya mau bertanya saudara, mendingan mana? Mendingan kita bilang begini, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Atau Tuhan yang ngomong ke saudara, ya udahlah, biar kehendak kamu aja yang jadi. Mending mana saudara? Iya. Kalau Tuhan udah, ya udahlah, terserah lu lah. Sesuatu saudara. Aduh, jangan coba-coba saudara. Bahaya itu saudara. Mereka dikuasai oleh keinginan hati mereka, sehingga di situ bukan Tuhan di situ, sehingga mereka taatnya sama egonya mereka saudara, sama berhalanya mereka, dan berhala selalu menghancurkan penyembahnya saudara. Always, selalu, nggak pernah, never saudara. Beneran. Karena keinginan hati. Nah, hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu penting sekali untuk terus dikalibrasi sama firman Tuhan, dikalibrasi sama Injil saudara. Harus sebagai hamba-hamba Tuhan balikin semuanya kepada Injil, balikin semuanya kepada apa yang Yesus lakukan. Perlu buat kita terus memiliki pembaruan hati sebagai hamba Tuhan. Next ya, coba lihat ini saudara, saya akan jelaskan ini. Pembaruan hati. Manusia itu ada 5 aspek dalam hidupnya. Apa itu hati? Bukan apa itu, tetapi apa yang dilakukannya. Pikiran, kehendak, perut, tubuh, dan hati. Oke, sebelum saya lanjut, sebelum kita ke slide berikutnya, saya mau tanya, pikiran biasanya ngapain saudara? Pikiran, konsentrasi, memikirkan hal-hal yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan seperti apa, betul ya saudara ya? Menganalisa gitu ya. Kehendak, apa yang kehendak lakukan saudara? Biasanya. Halo? Mari kita tutup dalam doa. Gak apa-apa ya saudara, kita mau ngobrol aja saudara ya. Apa yang kehendak lakukan biasanya? Apa? Keinginan. Oke. Apa lagi? Harapan. Kehendak harapan apa lagi? Berharap gitu ya. Dia ada sesuatu yang dia harapkan, jadi dia mau melakukan itu dengan kehendaknya dia gitu ya. Apalagi saudara? Itu dulu lah ya. Biar kita lanjut ya. Perut. Ini padahal udah lagi ujian ini loh. Ini kita lagi sama-sama coba melihat perut. Nah ternyata di Yunani saudara, di sana perut itu
Biasa kan kita kalau kenyang kan rasanya di perut ya saudara ya kan. Ternyata perut itu dia itu untuk merasakan sesuatu gitu. Lucu deh. Nah kita next aja deh, langsung deh nih. Pikiran untuk berpikir, kehendak untuk memilih, perut itu untuk merasa sesuatu. Dan tubuh itu bertindak, bergerak. Nah terus kalau gitu hati ngapain? Nah ini seru ya saudara ya. Jadi pikiran kan berpikir nih, nanti kalau aku udah gede, nanti kalau saya melayani di sini, nanti kalau saya begitu pikiran tuh. Kehendak tuh memilih, kalau gitu saya ini mau ke pasar sore nih. Saya bilang aja dah pagi, saya pelayanan pagi aja lah. Kehendak memilih tuh, saya telepon yang suka melayani saya bulan depan pagi ya. Karena saya mau ada acara nih, itu saudara biasanya ya. Kalau yang pria suka lapar, aduh, makan Indomie nggak ya? Makan nggak ya? 2 atau 1 ya? 2 1 nggak ya? Pakai telur nggak ya? Pakai telur ya? Pikir tuh. Kehendak memilih pakai telur atau enggak ya? 2 atau 1 ya? Jumbo atau enggak ya? Gitu saudara. Dipilihlah, makanlah dia, masak sak, perut merasa puas, merasa enak, kenyang, tubuhnya bertindak kan boleh. Nah hati ngapain saudara? Kira-kira hati itu nextnya, hati itu mengasihi, mengampuni, menyembah, menginginkan, sombong, iri hati, sakit hati, dendam. Nah itu hati itu saudara. Makanya Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya bilang gini, issues of life comes from the heart. Marah ya dari hati, cemburu ya dari hati, iri dari hati, menginginkan sesuatu ya dari hati. Benar nggak saudara? Apalagi semuanya dari hati. Makanya issues of life itu comes from the heart. Kalau hatinya kotor sudah semua aja ke depannya saudara. Keinginannya. Saya pernah mau benerin mobil, mau ganti filter oli. Pas sudah dibilang ini, orangnya datang, Pak kayaknya saya mau ganti oli sebetulnya. Terus orangnya bilang begini, Pak kayaknya filternya harus diganti deh Pak. Loh kenapa? Karena kalau oli baru, filternya kotor, nanti oli Bapak kotor lagi kelewatnya. Jadi filternya harus diganti supaya bersih lagi, gitu saudara. Nah kalau hati kita kotor, apapun yang baik masuk ke kita, jadi kotor saudara. Misalnya lagi alamin masalah, hati lagi kotor, lagi broken, Pak Gembala nanya, kamu gimana? Baik-baik aja, apa yang bisa dibantu? Karena hati kotor, jadinya udah mau bicara sama pendeta. Pak pendeta gak tahu apa yang ada di sepatu saya. Pak pendeta gak tahu apa yang saya alami, udah marah duluan saudara. Karena hatinya marah. Hati lagi kotor, istri nanya, ini kecap udah, marah tuh saudara. Padahal maksudnya kalau udah saya mau taruh lagi di tempatnya gitu. Tapi karena lagi emosi, ini kecap udah, kamu nyindir, nyindir kamu. Kenapa gak tolongin aja sih? Tak gitu saudara, bener. Hati itu mengasihi, mengampuni, menyembah. Dan Allah memberikan menyerahkan kita kepada keinginan hati kita. Jadi nextnya, manusia itu seperti ini. Apa yang diinginkan hati, kehendak akan memilih. Pikiran membenarkan, tubuh melakukan, perut merasa nyaman. Ini manusia saudara. Dan masalahnya, Yeremia 17 ayat 9 itu bilang begini saudara. Next ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita licik. Tadi aja saya yang mau katanya pelayanan, ternyata ujung-ujungnya mau diri sendiri. Mau di-applause sama pendetanya tuh. Bukan untuk melayani Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena ingin nama saya, kebutuhan saya, berhala saya dipenuhi, gitu saudara. Hati itu licik ya. Dan hati manusia itu seperti ini saudara. Nextnya, terima kasih. Hati manusia, dia satu, transaksional. Betul ya saudara ya? Sudah pernah dengar ini kan? Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya,
Oh gimana? Popo juga nih gitu, marah juga nih gitu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Transaksional, saudara. Saudara pernah gini gak sama Tuhan? Tuhan, berdoanya kusuk, terus doa sama Tuhan bagi Tuhan, kalau tahun ini jabatan suami saya naik atau jabatan saya naik, saya janji akan melayani Tuhan lebih lagi. Bagus saudara doanya ya. Tapi di balik itu ada jiwa perdagangan sama Tuhan juga. Kalau suamiku naik jabatan, aku mau melayani Tuhan. Kalau tidak, gimana? Susah taat tuh saudara. Hati saudara. Suatu saat saya akan datang ke gereja, diundang ke gereja. Undangan saudara, ada konferensi tapi saya undangan, bukan jadi pembicara, jadi undangan. Diajak, saya nggak tahu gimana, diajak touring gereja Pak Gembala. Touring naik ke atas, sampai 5, sampai 2, sampai di hallnya dia sepuh banget. Dalam hati saya berdoa gini, Tuhan kapan ya gereja kita kayak begini ya? Seru kali ya. Tapi Roh Kudus ngomong di hati gini, emangnya kalau nggak gini kenapa? Dalam hati iya juga ya. Kenapa ya? Transaksional kita tuh. Doa aja kita perdagangan sama Tuhan, saudara. Terbatas, kasih kita terbatas, saudara. Biasanya kalau anak nakal dipanggilnya sampai berapa, saudara? 3 kali ya? Ada yang hitung sampai 2 juta, saudara? Mama hitung sampai 2 juta ya, baru gede, saudara. Baru kayak saya, saudara. Iya. Gak ada, saudara. Terbatas, kasih kita itu terbatas. Hati manusia terbatas. Dan bersyarat, saudara. Bersyarat. Selalu bersyarat. Ini masalah hati kita, dan hati kita licik banget. Makanya kalau pelayanan nggak menguntungkan saya nggak dapat nama di sini, saya nggak dapat ini, wah udahlah. Apalagi kalau saya direndahkan, ngapain? Gratis ini melayani di gereja, gitu saudara. Tapi di sini nggak ada. Di luar sana. Aminnya fals di saudara. Amin. Hati harus diganti. Nah, lihat gambar ini saudara. Next set. Kayaknya waktu saya sebentar lagi ya, bisa kita tanya jawabnya. Ini saudara lihat ini, pernah dapat roti begini saudara? Biasanya kalau para suami-suami apa yang dilakukan? Misalnya jamurnya sedikit aja di ujung gitu saudara, di ujung jamurnya. Apa yang biasa dilakukan kita para suami? Apa yang dibuang? Iya, saya juga saudara. Jamurnya saya coel, saya buang. Padahal itu ternyata jamurnya udah menjalar itu saudara. Cuman karena buat kita jamur, makan. Kita makan jamur tuh saudara. Nah ini kan nggak bisa dimodif kayak gitu, jamurnya udah tetap saudara, betul ya? Saudara mau kasih selai kacang nih 1 kaleng, pakai meses juga 1 bungkus, nggak bisa ketutup saudara. Jamur ya jamur, rusak ya rusak saudara. So nextnya, kalau tadi kita belajar apa yang diinginkan hati, kehendak akan memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan, perut merasa nyaman. So jika ini yang terjadi dalam diri setiap orang, dalam tiap keputusan di setiap momen, maka satu-satunya cara ada pembaruan sejati adalah harus ada pembaruan hati. Waktu tadi misalnya ada yang ditanya, gimana pelayanan? Lelah. Nah kita lihat tuh kenapa lelahnya. Ya kerja juga lelah. Betul saudara? Semua di dunia ini melelahkan. Iya kita bangun pagi, kita kerja, lelah pasti. Kita makan ya kita kenyang pasti, itu kan konsekuensi saudara ya. Nah ini solusi dari Tuhan. Nextnya Yehezkiel 36:26-27. Solusinya dari Tuhan adalah kamu akan kuberikan hati yang baru, puji Tuhan, haleluya, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah total obedience saudara. Aminnya falas nih saudara. Tuhan memberikan hati yang baru buat saudara, roh yang baru buat saudara untuk kita taat sama Dia. Haleluya. Makanya lahir baru itu saudara. Kalau enggak sulit saudara, pasti kita akan untuk ketaatan itu akan sulit sekali saudara. Karena pengen terus memenuhi keinginan hati kita. So waktu kita udah mulai agak-agak nggak kurang pengen males taat gitu ya saudara, males taat. Lagi nggak mau taat gitu ya saudara.
Itu saudara baca di Kolose. Ini kalibrasi pembaruan hati yang berpusat pada Injil. Menemukan dan menetapkan hati dan pikiran kita iman kepada Kristus. Ya, kalau saudara baca di Kolose 3:1-4 tadi berbicara tentang iman kita taruh kepada Kristus itu. Dari iman kita ke pertobatan. Pertobatannya gimana? Cek hati kita, kenapa ya? Kok aku kesel ya dikatain dia ya? Oh iya, ternyata ada yang kena di aku. Yang kena adalah penerimaan. Aku dibilang kurang perform, tapi ya udah deh, penerimaan. Karena kita harus pakai kacamata Injil, saudara, untuk taat. Taat kemana sih? Taat ke Tuhan pastinya. Haleluya. Kalau kita pakai kacamata Injil beda, saudara. Ada dua orang yang sama, sebut saja Tony dan Tomo, nembak satu wanita yang sama. Dua-duanya ditolak, saudara. Karena saudara kembar mereka. Dua-duanya ditolak. Cuman kenapa kita perlu punya doktrin yang kuat, Injil yang kuat dalam kita, kacamata Injil. Yang satu mungkin Tony, lihat aja nanti, rugi kamu lepasin aku, awas kamu, bisa sombong saudara. Cuman yang satu lagi si Tono, aduh aku kurang baik kali ya, aduh aku kurang kali ya, kayaknya aku bukan siapa-siapa, remahan astor aku, butiran debu, serpihan wangi aku. Tapi kalau kacamata Injil kita ngecek lagi. Oh ya, mungkin Tuhan lagi ajar sesuatu dalam hidup saya. Apa yang Tuhan pengen ajar ya? Apa yang kesenggol ya dalam hidup saya ya? Penerimaan kah? Kenapa saya pengen sama dia ya? Kenyamanan kah? Nah, itu dicek tuh. Dan kita bertobat lagi. Bertobatnya karena melihat Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Melalui sarana pertobatan, sarana anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Belah kiri kanan, yuk kita kalibrasi hati. Yuk kita kalibrasi hati. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia utus anaknya yang tunggal. Filipi 2:5-8 saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, besok saya akan bagi ini saudara, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan kita yang kuasa, yang berkuasa, yang dahsyat, yang gagah perkasa, saudara, mengosongkan dirinya, bahkan menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Lah kita kadang mempertahankan sesuatu dalam hidup kita, pride kita, ego kita, berhala kita, keinginan kita. Sering kali kita mempertahankan itu, saudara. Tapi Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara bisa lihat 4 berhala tadi, kuasa. Dia yang berkuasa rela tidak berdaya buat saudara dan saya. Yesus disalib buat saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara dan saya. Saudara lihat kenyamanan itu, kurang nyaman aku di surga saudara. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia, mengalami keterbatasan yang sama seperti kita. Dan dia lahir di kandang saudara, bukan di puskesmas kayak kita yang ada setelah jeruk di situ saudara. Ada AC, itu ada boba-boba mungkin saudara di situ di kandang saudara. Dan tinggalkan kenyamanan, bahkan salib itu sesuatu yang sangat brutal saudara. Sampai sejauh sedalam itu dia turun buat kita saudara. Yesus meninggalkan kenyamanan, penerimaan. Saudara, kalau saudara ditolak sama orang gini loh, lihat salib Kristus, di mana Kristus mengalami penolakan yang besar dalam hidupnya supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa. Amin. Saudara bisa lihat apa yang Yesus lakukan, salibnya saudara. Oh Tuhan, itu kan bukan kayu baru saudara, itu kayu yang lama saudara, yang mungkin udah ada congkelan-congkelan, udah kasar saudara. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, di belakangnya pakai flagrum itu. Kemungkinan besar semua kulit di belakangnya sudah habis saudara. Dan saudara bayangkan dia
membawa kayu yang kasar itu di belakang punggungnya yang sudah tidak ada kulit, saudara. Kita aja kecucuk duri kecil kesakitan, saudara. Tolong gitu, saudara. Ini dia, wah. Dan dia lakukan itu buat saudara dan saya. Gak nyaman sama sekali. Bahkan salib adalah hukuman paling brutal yang pernah ada. Kalau saudara nanti baca di Google ada bagus sekali. Namanya On a Physical Death of Jesus Christ. Jadi ada dokter spesialis ahli patologi, ada teologian juga. Mereka menganalisa tentang penyiksaan salib itu seperti apa. Mengerikan, saudara. Orang yang disalib kematiannya mengalami karena dua hal. Yang pertama kehabisan darah, yang kedua nafas, saudara, susah. Dan Yesus lakukan itu. Dia menunjukkan, saudara, kasihnya yang besar buat saudara dan saya. Hatinya diberikan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena kita udah rajin pelayanan, saudara. Roma 5 bilang justru justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dan ini adalah anugerah, saudara. Jadi melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Haleluya, saudara. Bilang karena itu semua karena anugerah. Sebentar lagi. Masih ada 70 slide lagi ya. So, semuanya dari dia. Hati Tuhan yang kasih, pengampunan inisiatif dari Tuhan. Itu anugerah, bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Ini lanjutannya yang tadi kan Roma 1 itu, saudara. Terus ngomong 9 sampai 11 ngomong tentang Kristus, karya Kristus yang ada di situ. Dan ayat 11 dibilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jadi semuanya dari dia, oleh dia, kepada dia, semuanya dari dia, saudara. Baru setelah itu, ini adalah ayat yang sudah terkenal nextnya. Karena itu, saudara-saudara, demi apa, saudara? Kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita melihat bahwa semua dari dia, oleh dia, dan kepada dia saja, saya sih langsung berubah cara doa saya, saudara. Dulu saya berdoa gini, Tuhan, saya libatkan engkau dalam pelayanan saya. Benar sih, bagus sih. Tuhan, saya libatkan engkau dalam pekerjaan saya. Cuman ketika melihat Roma 11 ini semua dari dia, untuk dia, oleh dia, saya berubah cara doa saya. Saya bilang gini, Tuhan, thank you sudah libatkan saya dalam pelayanan ini. Tuhan, thank you ya sudah libatkan saya dalam pekerjaan ini. Karena kalau bukan dari Tuhan, gak mungkin, saudara. Dan itu adalah anugerah. Semuanya dari dia, oleh dia, kepada dia. Termasuk waktu saudara dan saya bisa melayani Tuhan, semua dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Kenapa bisa saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan? Why? Kenapa saya, Tuhan? Saya penuh kekurangan. Mungkin juga saya jarang baca Alkitab. Mungkin juga saat teduh juga saya bolong-bolong. Mungkin saya juga kadang niat kalau lagi marah nggak dapat sesuai yang saya inginkan, saya mundur. Tapi kenapa Tuhan pilih saya untuk melayani Tuhan? Nah, ini yang membuat kita melihat bahwa semua dari dia itu kan karena kita yang dilibatkan sama Tuhan untuk melayani dia. Saudara yang ada yang bekerja, boleh angkat tangannya yang bekerja. Ketika saudara mau masuk kantor, apa yang saudara kirimkan ke calon kantor itu? CV. Sudah beberapa kali ditolak. Apakah ada yang ditolak? Kenapa ditolak? Why? Karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Kantor punya standarnya, saudara, untuk kita bisa ambil bagian melayani kantor itu. Ada standarnya tuh. Saya seorang musisi, untuk main di Indonesian Idol, di Marcel Kota itu mereka punya standarnya. Waktu saya bilang saya mau main buat Bruno Mars, nggak segampang itu. Saya mau main buat Justin Bieber, nggak segampang itu. Mereka punya standarnya masing-masing yang kita harus capai di situ.
Pertanyaan saya adalah, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pertanyaan saya, standarnya tinggian mana? Mereka semua itu, Momas kah, CV kah, perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia, standar dunia sama standarnya Tuhan, tinggian mana saudara? Boleh dijawab saudara? Jelas standar Tuhan. Pertanyaannya, kenapa saudara dan saya bisa melayani? Why? Karena itu cuma karena anugerah. Kalau Tuhan paksa kita untuk bisa sampai ke standarnya Tuhan, gak ada yang bisa melayani dia saudara. Terlalu tinggi. Gak bisa kita melayani Tuhan, gak bisa kita kumpul-kumpul gini nih. Kalau Tuhan standarnya harus gini ya, kamu harus catat tiap hari misalnya, kamu harus berdoa tiap hari, kamu harus begini standarnya. Gak bisa saudara, itu anugerah. Bangsa Israel juga keluar. Dia kan mereka dibebaskan dulu dari perbudakan, baru dikasih 10 perintah Allah kan saudara. 10 perintah Allah bukan jadi syarat mereka bebas dari perbudakan. Kalau 10 perintah Allah jadi syarat mereka dibebaskan dari perbudakan, saya rasa gak bebas tuh saudara. Tapi waktu mereka sudah dibebaskan, baru Tuhan mau gini ya, cara hidup kamu yang baru ya, 10 perintah Allah. Nih ya, baiknya Tuhan segitunya saudara. Makanya di situ waktu tahu kemurahan Tuhan seperti itu, Paulus bilang begini, Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terjemahan sederhana Indonesia bilang gini, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan siapa? Kristus. Haleluya. Amin saudara. Amin. Susah gampang saudara. Ya, saudara. Sesuatu kan kayak Paulus bilang ya, ini pasti ada sesuatu yang dia nggak mau tapi Tuhan suruh gitu saudara. Menarik ya. Saya mau kasih tahu ya bisa susah bisa gampang, tapi saya mau kasih tahu saudara udah lakuin itu setiap hari. Dari mana coba? Siapa di sini setiap hari pengen bangun siang? Leha-leha dulu, tanah adalah bangunnya lah. Siang makan bubur dulu, diaduk atau nggak diaduk ya? Semuanya saudara. Siapa mau bangun siang santai-santai leha-leha? Coba saudara. Ya saya juga mau, betul, kita semua mau. Pertanyaannya kan kenapa saudara bangun pagi? Hidupku bukan aku lagi, tapi kantor hidup dalamku. Iya kan? Hidupku bukan aku lagi, anak hidup dalamku, aku harus antar anak. Tapi saya percaya waktu saudara antar anak, saudara kan gaterin mulu kamu, nggak mungkin ngedumel. Karena kasih membuat ketaatan jauh lebih mudah saudara. Haleluya. Ini yang makanya Paulus, hidupku bukan aku lagi, mau di penjara di Filipi juga dia bilang, bersuka cita ya, gitu saudara. Kita udah lakukan itu, hidupku bukan aku lagi. Bangun pagi untuk ngantor sama bangun pagi untuk saat teduh sama-sama sulit saudara. Halo. Iya, tapi kenapa kok? Kalau buat Tuhan kayaknya sulit terkadang ya saudara. Di sini nggak ada, haleluya. Di luar sana, di sana, saudara-saudara sana. Karena kita sering mikir kalau ini menguntungkan buat saya mau. Kalau ini buat saya kaya, saya mau. Makanya seperti itu, saudara. Makanya saya rasa waktu kita melayani Tuhan, mau setiap minggu sih sikat, saudara. Pelayanan justru jadi anugerah, bukan jadi beban buat kita. Kita dilibatkan loh. Jadi bukan, lu tiap minggu enak. Gue pengen santai-santai dulu nih, duduk-duduk kayak tenang, yang main dong. Emangnya saudara kalau di kantor gitu, gua mulu yang kerja tiap hari, yang main dong, ganti dong. Pas diganti tuh, diganti. Mau secapek apapun kita tetap.
Karena saya rasa gini, prioritas kita harus tahu saudara. Dulu saya prioritasnya gini, Tuhan nomor satu, jelas ya. Habis itu keluarga, pekerjaan, baru pelayanan. Betul ya? Saya dulu begitu. Tapi itu masalahnya terkadang suka kebolak-balik saudara. Kadang Tuhan jadi nomor 3, pelayanan jadi nomor 1, atau keluarga jadi nomor 1, atau pekerjaan jadi nomor 1, atau jadi itu bisa kebalik-balik tuh. Jadi gimana caranya supaya kita melayani dan taat sama Tuhan begini? Jadi nggak ada gimana ya? Nggak ada boxnya tuh cuma satu ini saudara. Nih, ini boxnya. Ya saya ambil buahnya ya saudara. Nggak dimakan Pak Gong. Saya ambil buahnya. Anggap aja ini Tuhan. Pekerjaan, keluarga. Ini pekerjaan. Ini pelayanan. Nah, kalau begini saudara, ini pasti kadang ini di sini, kadang ini di sini, kadang ini di sini, gitu ya saudara, tergantung prioritas kita tuh. Apa yang harus kita lakukan? Boxnya cuma satu saudara, Yesus juga di sini. Jadi pelayanan kita masukin box ini, keluarga kita masukin di sini, pekerjaan kita masukin di sini, semuanya kita masukin di sini. Jadi apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi semuanya maksimal gitu saudara. Meskipun waktunya nggak sama ya, tapi maksimal karena buat Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi melayani itu anugerah saudara. Apa-apa yang kalau tiap minggu pelayanan tuh jujur itu semangat saudara. Ya toh, udah bukan lagi beban. Justru itu adalah anugerah dalam hidup kita. Saya pun bertobat. Dulu kalau main nama Elo, kalau pagi siap, cek sound ya. Saya mau musik sound. Cek sound ya. Jam berapa? Di mall nih. Jadi sebelum buka jam 5 pagi cek sound. Jam 5 pagi udah siap. Itu sudah jam 5 pagi. Tapi waktu di gereja datang pagian ya. Jam 7 kita ibadah, misalnya jam 9 pagi banget. Saya bertobat di situ. Hatinya kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Ya karena mungkin itu yang muncul kenyamanan. Nah itu yang sulit tahan. Jadi saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu. Kita ngecek ada berhala apa ya dalam hati saya. Apa yang bikin saya sulit taat ya? Apa yang bikin saya nggak mau nurut sama Tuhan? Dan pastikan kita bisa identifikasikan itu. Next yang terakhir, ketaatan sejati bukan tentang membuktikan kita cukup baik bagi Tuhan, tetapi respons syukur karena Kristus sudah taat sempurna menggantikan kita. Karena ketaatan Tuhan kita melihat kita bisa taat karena Tuhan terlebih dahulu taat sempurna buat hidup kita. Haleluya saudara, yang percaya katakan amin. Amin. Terakhir boleh, terakhir sebentar, terakhir. Yuk, ini buat saudara-saudara yang mungkin tadi merasa lelah dalam melayani. Sama-sama kita buka Ibrani 11. Entah kenapa saya pengen membagikan ini buat saudara. Ibrani 12, saudara. Ayat 2, 3. Ini yang membuat kita bisa terus semangat mentaat melayani Tuhan. Kita baca sama-sama boleh saudara? Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lihat karya Kristus dalam hidup saudara, terus dikalibrasi Injil. Itu membuat saudara bisa taat. Karena apa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa sebelum kita tanya jawab ya. Tuhan terima kasih Engkau baik,
Hari ini kami belajar sesuatu Tuhan. Biar kami terus mau ngecek hati kami, adakah yang lebih dari Tuhan yang kami kasihi di dalam hati kami. Kami mau Tuhan biar hanya Tuhan yang jadi satu-satunya pribadi yang terus ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Pimpin setiap kami, dan kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, libatkan kami untuk ambil bagian, untuk melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kami, memberikan kami tanggung jawab untuk ladang yang Tuhan punya. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.